yang akar masalah di hati. Cuma ada kelebihan dari Pak Edi ini, dia punya keberanian melakukan terobosan-terobosan. Oh iya. Misalnya dia berani melakukan terobosan soal transfer daerah sebagai hasil misalnya. Karena daerah-daerah tambang dia minta harus lebih. Oh iya, harus adil lah ya. Harus adil. Ada keberanian itu. Apalagi tadi khusus sebagai wakil sekjen dia punya kemampuan itu. Jadi PB Golkar ya. Ya, jadi boleh dibilang Pak Edi masuk kategori level tokoh nasional. Menjadi yang pengurus DPP Golkar itu tidak mudah. Ini partai besar. Iya betul. Partai yang berkuasa lama dan partai yang cukup tua. Seorang Edi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih bisa hadir ngobrol-ngobrol tentang daerah kita di sana. Alhamdulillah. Iya. Bang, kali ini kita coba bicara soal Halmahera Tengah. Baik. Kabupaten Halmahera Tengah, karena Kabupaten Halmahera Tengah itu kan salah satu daerah yang Provinsi Maluku Utara ya, yang paling strategis sebetulnya dari sisi sumber daya alam. Yang sekarang ini kita tahu ada IWIP di sana, suatu perusahaan raksasa, investasi besar. Bahkan kita dengar karyawannya itu tahun ini dan tahunnya atau tahun depan itu sampai 100.000 orang. Kan besar sekali itu, yang sering dikaitkan dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. Dan daerah itu kan sekarang ini dulu kawan kita Edi Langkara menjadi bupati di situ. Betul. Cuma karena pilkada itu tidak beriringan, baru kali ini pilkada serentak diadakan, maka dia berhenti sekitar 2 tahun kan, 1 tahun atau 2 tahun itu. Ya. Nah kita bicara tentang kepemimpinan Edi Langkara lah, kira-kira begitu. Menurut abang kan kenal baik dia kan? Betul. Abang kan kenal dia, nanti abang yang jelaskan juga tentang dia, pernah kuliah sama-sama di Manado, kemudian pilkada gubernur awal Provinsi Maluku Utara kan Bang Gafur yang Pak Taib bermain 2 kali itu. Abang dengan Pak Edi kan satu tim tuh di Golkar kan, untuk dukung Bang Gafur. Kita di Pak Main dan tentunya masih tetap kontak-kontak kan Edi. Nah, abang pasti sebagai seorang pengamat yang banyak bergelut soal-soal pemerintahan ya, soal Maluku Utara. Ya, pasti tidak lepas dari pengamatan abang terhadap Kabupaten Halmahera Tengah kan, apalagi itu daerah adat juga, adat Kesultanan Tidore kan. Halmahera Tengah kan dulu wilayah dari Kesultanan Tidore ya, dulu zaman Kesultanan itu. Dan saya kira banyak orang Tidore juga di sana ya. Banyak. Nah, Edi ini kan orang Swasio ya, Tidore. Nah kita ingin pada kesempatan ini kita bergeser ke soal Kabupaten Halmahera Tengah. Kenapa itu penting? Karena itu daerah strategis ya, bahkan daerah strategis nasional itu Halmahera Tengah itu. Jumlah penduduknya tidak banyak, tidak seperti kabupaten yang lain, kalau saya tidak salah, tetapi karena tenaga kerja begitu besar, begitu banyak, maka itu menjadi perhatian nasional. Bukan hanya tenaga kerja, tapi itu daerah strategi nasional dari sisi industri pertambangan, sehingga yang memimpin daerah itu harus mumpuni. Dan Edi Langkara kawan kita pernah jadi bupati di situ ya. Nah ini saya dengar mau maju lagi sebagai sebagai bupati periode kedua. Kita urai sedikit tentang Edi Langkara yang kita tahu lah, abang juga sudah tahu, kita juga tahu. Dia ini kesan tidak salah kan cukup lama aktif di Partai Golkar sejak di daerah sana. Pernah menjadi ketua AMPI, jadi sekretaris DPD 1 Golkar Provinsi Maluku Utara, 2 kali jadi anggota DPRD Provinsi ya. Dan dia 3 kali bertarung jadi bupati, periode ketiga baru dia bisa tembus jadi bupati, menang. 2 kali dengan Yasin kalah lawan istrinya Yasin yang mantan wakil gubernur kan, itu kan kemudian Edi yang menang di situ dan kemudian menjadi bupati. Kini saudara sekalian, Edi Langkara ini adalah wakil sekjen DPP Golkar. Luar biasa, itu tidak mudah orang mencapai tingkatnya itu DPP Golkar ya. Dan dia sekarang ini bertengger sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Golkar. Tetapi kita juga dengar bahwa dia agak terseok juga namun terpetik untuk menuju ke calon kedua nih, karena begitu banyak calon-calon bupati yang bermunculan. Dan kemungkinan karena wakilnya juga calon bupati juga ya, wakil yang biasa kita panggil Imo dia. Namanya Muhammad Imo atau siapa sih?
Iya, Muhammad siapa lagi? Nah itu kan presidium kami Provinsi Maluku Utara tuh dia. Nah dia berarti kan tidak sama-sama lagi, dulu kan wakilnya dia yang merupakan representasi dari Weda ya. Nanti abang jelaskan tentang representasi daerah itu ya, karena dari sisi ada Patani, ada Weda. Ini dari Patani kalau tidak salah, kemudian ada Weda ya, yang dulunya sama-sama lah bawa kekuasaan Kesultanan Tidore. Tapi sebelum masuk ke figur Edi ini, abang coba gambarkan sedikit tentang daerah itu yang merupakan bekas Kesultanan Tidore. Baik, di Halteng itu terutama ada istilah dengan kenal dengan istilah Gamerangi. Gamerangi itu 3 negeri. Oh. Gam itu Halteng kan, masuk? Enggak, Gamerangi di Halmahera Tengah. Oh, Halmahera Tengah. Itu wilayah Kesultanan Tidore. Nah, itulah saya lihat dari segi pemekaran. Mereka tidak mengikuti alur sejarah. Beda dengan di Padang. Kalau di Padang itu kabupaten pemekaran itu sesuai dengan batas-batas nagari. Oh. Maka kabupaten apapun tidak bisa keluar dari batas-batas nagari itu. Kalau kita kan menerobos. Harusnya Gamerangi itu masuk wilayah Tidore. Halteng. Dan sumber daya alam nikelnya luar biasa. Dari segi sumber daya alam, Halteng itu luar biasa dibanding dengan kabupaten lain di Maluku Utara. Dulu kan Haltim yang kita kenal itu. Ya, apalagi ada tadi Iwit yang kita dengar-dengar katanya ada perusahaannya Pak Luhut LBP di sana, atau beliau punya saham. Disitulah sumber utama pendapatan Halteng. Halmahera Tengah ya. Ikan juga katanya banyak. Ya, tapi dengan figur Edi ini pernah memimpin satu periode di situ, dia tahu betul problem yang akar masalah di Halteng. Cuma ada kelebihan dari Pak Edi ini, dia punya keberanian melakukan terobosan-terobosan. Oh iya. Misalnya dia berani melakukan terobosan soal transfer daerah sebagai hasil misalnya. Karena daerah-daerah tambang dia minta harus lebih. Oh iya, harus adil lah ya. Harus adil. Ada keberanian itu. Apalagi tadi posisi sebagai wakil sekjen dia punya kemampuan itu. Jadi PB Golkar ya. Ya, jadi boleh dibilang Pak Edi masuk kategori level tokoh nasional. Menjadi yang pengurus di DPP Golkar itu tidak mudah. Ini partai besar. Iya betul tidak partai yang berkuasa lama dan partai yang cukup tua. Seorang Edi bisa jadi wakil sekjen itu kan prestasi politiknya luar biasa. Tapi dia memang lama di Partai Golkar itu karena dia membangun dari bawah ketua. Oh iya, sejak awal. Kemudian jadi anggota DPRD 2 periode provinsi loh. Ya. Periode, kemudian jadi sekretaris Golkar kan, DPD 1 Golkar di masa. Banyak hal yang dilakukan oleh Pak Edi sepanjang ketika beliau jadi bupati di Halteng. Tapi sebelum ke situ, sebelum tentang peran dia, abang sejauh mana kenal Pak Edi Langkara? Edi ini orang yang komunikatif dan bagi saya dia sangat sangat taat dalam menjaga pertemanan. Oh, ya karena saya lupa juga tadi kan memang abang lama satu tim dengan Bang Gafur ya. Kemudian kan sama-sama dari kultur yang ini ya, walaupun dia Tidore, abang Ternate kulturnya kultur adat, Kesultanan adat. Jadi dia orang yang sangat care dengan teman, dengan kondisi masyarakat. Secara pribadi care gitu ya. Karena dia memang petarung. Dalam sejarah dia pernah maju 3 kali. Iya betul petarung itu. Petarung. Kita tidak berani kalau tidak punya uang gitu. Iya. Tidak berani. Tapi dia punya modal semangat. Dia karena bisa. Dia yakin bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Ya. Alhamdulillah dia berhasil pada 3 kali. Dia sudah banyak berbuat. Ada namanya Gedung Fogogoru. Ada Gedia Bang Fogogoru. Tapi sebelum ke Fogogoru nanti terakhir karena saya dengar juga bahwa Fogogoru dia coba mengimplementasikan nilai-nilai Fogogoru dalam pemerintahannya dalam masyarakat Halteng. Itu nanti. Tapi kita tidak tahu apa itu yang dimaksudnya Fogogoru. Tentunya abang lebih tahu gitu. Kita bicara dulu tentang bagaimana dia. Sekarang kan kita sudah tahu figur dia, abang lebih ini ya sudah ungkapkan sebagian. Saya dengar ya, dan saya lihat beberapa video ketika dia jadi bupati. Orang ini berani dalam pengertian karena dia tahu dan mungkin itu juga adil bagi daerah ketika dia jadi bupati itu dia berani menyampaikan kritik terhadap pemerintah pusat terkait masalah pertama rekrutmen ASN yang dianggap tidak seimbang. Dia mengabaikan banyak putra daerah di situ dibanding jadi banyak orang luar yang diloloskan masuk ke situ. Termasuk juga dia yang termasuk agak ngotot tanda petik bagaimana perekrutan tenaga kerja di IWIP itu. Yang industri besar di Maluku Utara, industri nikel terbesar itu baterai.
itu harus menjadi prioritas putra daerah itu. Yes. Itu termasuk dia berani itu ini Ya. berhadapan dengan ini ya. Kemudian dia juga meminta, saya dengar ya, kita lihat videonya, minta supaya bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat itu Yang pemerintah daerah harus adil dan harus diperhatikan karena ini masih alasannya tertinggal, kita daerah itu kan daerah tertinggal memang ya. Supaya akselerasi dengan modal itu, akselerasi pembangunannya harus lebih cepat itu, masyarakat lebih sejahtera apa-apa. Itu kita lihat di video-video ada beberapa lah. Nah, kita juga kenal Pak Edi tentang karirnya dia ya sebagai seorang politisi. Nah, Abang melihat selama dia jadi bupati, itu yang saya sebut, yang saya tahu. Abang coba memberi penilaian tentang ketika dia jadi dalam kaitan menjadi memimpin Halmahera Tengah itu terkait dengan soal pembangunan ketika di kepemimpinan dia itu gimana? Baik, yang pertama itu soal tata kelola pemerintahan. Ya, periode pemerintahannya Pak Edi dulu cukup stabil. Apalagi hubungan baik dia dengan wakil. Ada juga kan kejadian dalam sekian tahun bisa Bertengkar kongsi antara bupati dan wakil bupati. dan Seperti ribut kota yang Ternate, seperti Morotai gitu ya. seperti kota Ternate, Morotai. Morotai ya, kota Ternate Tapi Morotai. Edi cukup stabil. Iya iya betul. Dengan Imo itu, Wakilnya, iya, wakil. ini kan antara, di sana kan daerah besarnya dua, Weda dan Patani. Oh iya, yang besar Weda dan Iya, Patani itu. dua daerah ini. Jadi dibilang putra daerah itu adalah Weda dan Patani. Nah, Edi dari Patani, wakilnya dari Weda. Oh, Imo ini. Imo ini. Gitu. Dua-dua alumni HMI. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Nah, jadi mereka berdua-duanya aktivis. Jadi Dan keluarga HMI lah karena Ya. Edi juga punya anak kan, anak laki-lakinya mantan sekretaris HMI cabang Manado kan? Ya, Iya. jadi ini keluarga besar HMI lah. Jadi Edi ini paham betul bahwa negeri yang dia pernah pimpin itu problemnya seperti apa dan dia pernah melakukan. Ada lapangan bola. Oh dia di Masjid lapangan Raya. bola itu dia yang bangun itu. Yes, ada Masjid Bangun. Raya, Masjid ada Raya. gedung tadi, gedung apa namanya, Pogogoro sebagai Tempat budaya lah ya. Ah, iya. Memang ini budaya. Pogogoro ini kan boleh dibilang semacam organisasi, Oh itu sudah ini dalam bentuk organisasi ya? ya bentuk organisasi. Jadi ini kayak lembaga adat. Oh. Di Pogogoro ini kan lembaga pembentukan kepribadian orang Halteng. Jadi coba Abang jelaskan tentang konsep Pogogoro di dalam Kesultanan Dan ini tuh Pogogoro ini kalau dengan bahasa gambrange Tidore, yang ya. dengan gambrange tadi. Pogogoro ini artinya baku sayang. Bahasa Ternate juga sama. Artinya bahasa Tidore juga sama. Nah, ini orang tua dulu menciptakan kata ini kan bermakna sekali. Nah, saya pernah diskusi dengan Pak Edi tentang sepintas tentang Pogogoro. Apa kata beliau kepada saya? Kata Pogogoro itu adalah datang dari bahasa langit. Oh bahasa langit, Bahasa kasih langit. sayang itu. Ya, artinya substansi Pogogoro itu kan nilai-nilai agama. Oh. Nah, itu yang menjadi dasar filosofi bagi pembangunan di Halmahera Tengah. Nah, Edi coba membangun itu. Yang membangun di dalam Ya. jadi nilai-nilai kasih sayang dari Betul, Pogogoro nilai-nilai mau itu diimplementasikan diimplementasikan pemerintahan dalam dan masyarakat pemerintahan. gitu ya. Itu konsepnya di kesana. Karena dia bangun gedung Pogogoro. Oh, jadi gedung Pogogoro karena itu sudah dalam bentuk organisasi, jadi Ya. dia membangun untuk aktivitas Jadi pengembangan bagaimana adat, dia melembagakan nilai-nilai. nilai-nilai itu. Oh ya, melembagakan, ngerti. Ya. Gitu. Jadi dia biasa sudah ya. meletakkan dasar itu. Nah, mudah-mudahan dia terpilih lagi kalau masyarakat percaya dia terpilih lagi, dia akan lanjut ke tingkatkan itu. Sehingga nanti suatu ketika dia menjadi identity orang Halteng atau orang Patani dan Weda. Sekaligus tadi saya katakan menjadi kepribadian bagi orang Halteng. Dan berapa kali kita lihat juga ada beberapa kegiatan keagamaan juga dipusatkan di Halteng ya. Ya, kayak MTQ kemarin. MTQ juga di Halteng, Iya, di di Halteng. waktu dia jadi bupati Ya. gitu. Kemudian enggak ada misalnya ada tokoh-tokoh agama nasional hadir di situ. Di antaranya siapa namanya itu yang pernah diundang itu yang jamaah tabligh itu yang itu Ustadz siapa? Dery pernah ke sana tuh. Oh iya. Memang ada konsen beliau dalam sisi itu. Ada sisi agama, nilai-nilai sosial, kemanusiaan juga sangat, cukup ini ya. sangat tinggi. Sehingga Edi punya tempat sendiri di mata masyarakat Halmahera Tengah. Bang, ini soal gambrangnya yang apa sebutkan tadi di awal tentang negeri itu ada kaitannya Pogogoro nggak? Ada hubungan? Oh iya, karena itu Ada. kan wilayah kesultanan Tidore. Pogogoro di bahasa Tidore, artinya bagus sayang. Sama bahasa Ternate juga kosakata. Gambrangi tiga negeri. Tiga negeri. Itu termasuk Halteng itu masuk Ya, dalam. masuk dalam.
Halte itu masuk wilayah Gemerangi. Harusnya sebagian dari wilayah Halmahera Selatan itu, Halmahera Tengah. wilayah Halmahera Tengah itu kan masuk Halsel itu. Oh iya kan sebagian Ya, itu ya saya bilang. Perbatasan kan dengan Halmahera Selatan. Harusnya kan pemekaran itu dulu itu tidak sesuai dengan sejarah dari masing-masing kesultanan. Iya betul. Jadi agak aneh juga orang ngurus KTP harus nyebrang ke Bacan itu kan. Iya. Karena sebagian dari wilayah Bacan kan ada ya daratan Halmahera. Oh iya, terutama di di kecamatan di Halsel itu kecamatan Gane Timur. Itu kebanyakan dari masyarakat Halmahera Tengah. Iya, daratan Halmahera itu. Iya. Kenapa dia menjadi bagian dari beberapa Kabupaten Halmahera Selatan? Iya. Nah, itu yang dari segi historis tidak para pembentuk daerah otonom baru dulu itu tidak memperhatikan sejarahnya. Tapi memang kan dia tidak mengikuti pola kekuasaan kesultanan. Ya, beda dengan Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat itu ya. Sumatera Barat di pemekaran sesuai dengan wilayah nagari. Jadi dia tidak keluar dari situ. Iya. Itu beda. Iya. Nah, kalau kita kan melepaskan sejarah. Dan sebetulnya masyarakat juga tidak ada masalah sih. Ya, enggak ada masalah bagi masyarakat. Tapi kalau kita bicara secara historis ada. Iya. Kayak gitu. Bang, oke itu soal itu ya. Kembali ke soal Edi Langkara ini. Jadi dalam posisi Edi yang karena dia ini kan orang sekolah juga kan S2 juga dia kan. Nah, dia juga dianggap sebagai tokoh nasional komunikasi, berarti kan komunikasi luas. Orang masuk ke jabatan wakil sekjen DPP Golkar kan bukan jabatan ece-ece gitu lah. Artinya dia punya pergaulan lintas di politik nasional gitu lah. Dalam kondisi dan boleh dikata sukses dia memimpin periode pertama itu ya di Halte ya. Dan kemudian dia punya daya tawar lah ke pemerintah pusat untuk bagaimana perhatikan majukan daerah itu gitu. Dia bangun di antara selain gedung Pogogoro ada dia bangun juga Masjid Raya, dia bangun juga lapangan olahraga dan tentunya soal bagaimana langkah-langkah pembangunan di desa untuk lintas kemiskinan. Dia memang kalau Patani kan salah satu negeri yang dari dulu dikenal lah dalam konteks sejarah, salah satu inilah penting di Halmahera Tengah itu. Dan ternyata awal mula PT Aneka Tambang nambang nikel di sana yang puluhan tahun yang lalu kan bermula dari Halmahera Tengah di Pulau GB itu ya. Rupanya Pulau GB itu masuk di Halmahera Tengah. Saya pikir di Halmahera Timur. Masalah Halmahera Tengah. Nah, bagaimana berarti cukup berhasil lah dia membangun, boleh dikata cukup berhasil membangun ini ya, sehingga dia sekarang mau maju lagi di Halmahera Tengah. Tentunya kita dengar-dengar bahwa dia ada penantang-penantang dulu dia yang istrinya Pak dari sekarang PKB ya, dulu kan PDIP ya. Ibu Mutiara ya. Ibu Mutiara mau calon juga katanya. Tidak, beliau sudah tidak jadi. Beliau lagi ada masalah kayaknya. Oh, lagi di sama Kejati. Oh, Kejati itu ada masalah. Berarti sudah lah. Tapi kan dia paling tidak berhadapan nanti dengan Imo. Imo itu kan saya dengar calon kemudian dari Weda ya. Ya dari Weda. Kemudian saya dengar pejabat bupati sekarang yang bukan orang di situ. Oh, Pak Ikram Sangaji, seorang birokrat yang diutus oleh pemerintah pusat untuk menjadi pejabat pejabat bupati di Halmahera Tengah pasca Edi selesai masa jabatan. Itu mau calon juga, saya dengar begitu. Entah benar atau tidak, sampai sekarang kita tidak tahu partai apa yang dia dukung mereka gitu loh. Pak Edi sendiri juga kita belum tahu apa partai-partai apa saja yang akan mengusung beliau di daerah yang sangat strategis ya, kita yang Maluku daerah tambang, daerah industri tambang yang strategis itu kan. Bagaimana Edi abang melihat ke depan ini? Saya dengar-dengar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar. Hasil survei itu Edi lebih tinggi dari Partai Golkar. Artinya masyarakat lebih ini. Hasil survei dari Partai Golkar kemungkinan Edi lebih tinggi. Edi lebih tinggi ya. Artinya peluang Edi bisa dapat Golkar. Cuma 3 kursi. Ya, artinya kan harus tambah partai yang lain. Iya. Katakanlah dia partai, artinya dia memenuhi syarat untuk maju. Nah, dia akan berhadapan dengan Imo. Mungkin ada 3 pasang. Kalau tadi Bapak katakan pejabat bupati ini juga maju. Katanya, cuma kita belum tahu apa gitu. Nah, 3 pasang ini orang Weda harus buka diri. Kenapa? Weda sekarang sudah jadi kota terbuka. Oh iya. Jadi kalau pejabat ini bukan orang Weda atau bukan orang Petani, tapi karena ini sudah terbuka sebagaimana kota Ternate, kami orang Ternate pernah kalah berkali-kali. Iya. Nah, karena kita sudah terbuka, tidak harus orang Ternate menang di kota Ternate. Nah, Weda potensi itu terbuka. Maka Pak Edi dan Pak Imo ini sebagai putra daerah, kalau mau maju betul-betul hitung. Strateginya harus dihitung matang betul. Karena kota sudah terbuka, orang lain juga bisa menang di situ. Karenanya untuk meraih pemilih terbanyak,
dibutuhkan strategi yang tepat untuk Pak Edi maupun terutama Pak Edi ya. Ya, Edi Langkara. Langkara. Dia sudah punya modal awal. Kenapa dia sudah dulu pernah menang di situ? Karena dia sudah punya modal awal. Pendukung dia yang sebenarnya berapa nggak ketahuan. Tinggal bagaimana dia mengakumulasi itu menjadi lebih besar. Ini bicara strategi. Iya, iya. Dan figur Edi ini figur yang memang tepat untuk melakukan hal merah tengah. Hal merah tengah ya. Karena dia punya keberanian. Iya, sempat kan mau calon gubernur, tapi Iya. dia mengambil posisi kayak ini. Ya, dia karena Golkar kan ada 3 figur tuh. Iya, di Ada Ahmad Mus, ada Alio, Mus, ada Pak Edi. Pak Edi Langkara. Ini agar rendah hati untuk turun mengambil Posisi di hal posisi merah di tengah halaman gitu ya. tengah sehingga berikan peluang kepada AM Ahmad Mus gitu. untuk di provinsi. Ini kan orang Golkar ini kan partai, saya katakan tadi, partai tua, partai yang punya pengalaman panjang dalam sejarah politik di Indonesia. Maka Pak Edi salah satu kadernya. Pak Edi tentu saya paham. Dan dia, Pak Edi gitu, kalau tidak salah ketika dia jadi bupati, pada periode yang ketika dia jadi bupati itu Golkar itu 6 kursi loh. Begitu tidak jadi bupati lagi pemilu yang lalu, saya 3 kursi. Berarti kan pejabat tuh kan dia kan? ada pengaruh di situ. Berarti kan Edi cukup punya prestasi menaikkan suara Golkar di hal merah Ya. sebagai bupati, kader Ketika dia Golkar jadi bupati kan. Betul. Tapi begitu tidak jadi lagi bupati ketika pemilu yang lalu, Golkar saya 3 kursi. Kalau ini dia menang, dia maju lagi menang, dia kembalikan itu. Bisa lebih dari itu. Bahkan lebih dari itu. Betul. Nah, sebagai bukti bahwa dia memang kader untuk Kader mempertahankan gitu. Dan dia didengar orang gitu. Yeah. Buktinya dia ketika jadi bupati bisa partai yang itu salah satu bukti Ya, betul. bahwa dia pernah berbuat untuk partai maupun negerinya. negerinya ya. Ya. Jadi Golkar jangan ragu-ragu juga Iya, iya, iya. untuk menetapkan Pak Edi sebagai Ya, saya calon. kira Golkar sebagai wakil sekjen DPP Golkar kan agak susah lah Golkar itu ke orang lain gitu. Ya. Apalagi dia juga punya kualifikasi yang sangat memadai, terkonnya selama ini membangun daerah ya. Saya kira Golkar mungkin akan ke dia dibanding yang lain gitu ya. Betul. Karena dia wakil sekjen DPP Golkar. Mudah-mudahan. Kalau fatsun organisasinya, Ya. terkecuali kalau Edi ini punya masalah besar dengan partai Golkar kan selama ini kan Tinggal kita dengar gitu. Pak Edi harus mengambil wakil dari petani. Oh, enggak Kan- Pak, dia orang petani bagaimana dia? Wedam. Beda. Ah. Sana kan ada 3. Weda, petani, sama GB tadi. Iya, GB kan GB. sedikit. Iya, di pulau. Yang dominan kan petani GB, petani Weda. Beda. Nah, Pak Edi orang petani, maka harus wakil dari Weda sehingga berimbang. Kalau mau memenangkan pertarungan. Tapi abang ini apa mas kita lihat apa figur Edi ini, Edi Langkara ini ya, dengan pengalaman dia jadi bupati, kemudian sekarang tidak jadi bupati kurang lebih, ini kemudian muncul orang-orang lain gitu ya. Melihat relevan tidak Edi harus jadi bupati Halmahera Tengah? Oh, iya. Kalau abang punya inilah, punya pandangan terhadap ini. Ya, Edi ini orang yang punya keberanian. Negeri di Halteng ini berhadapan dengan para pemodal. Oh iya, iya. Karena perusahaan-perusahaan besar kan ada di situ. Dan tahu masalah. Nah, ini kan banyak sekali aksesnya. Di dalam pikiran Edi itu, perusahaan besar ini harus banyak memberikan keuntungan kepada masyarakat. Karena dia ngotot soal pembagian hasil tadi ya. Ya betul. Soal penerimaan PNS, jangan disetarakan standar di Jakarta dengan Di Halte, atau di Maluku Utara. Berbeda. Iya, betul. Nah, maka ada kekhususan di daerah-daerah seperti Dan dia pejuang gitu kalau gitu. pejuang, dan dia memperjuangkan itu. Dan rekor dia bertarung. Jarang-jarang Dia- bupati atau wali kota punya keberanian seperti itu. Iya. Jarang. Betul. Ini karena dia tahu konsekuensinya. Betul. Karena apa? Yang diperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan dia pribadi. Iya, betul. Bagaimana PNS bisa diterima, diutamakan putra. Kan soal di IWIP misalnya, dia memperjuangkan utamakan putra daerah. Iya, putra daerah. Cuma ada kesalahan di Pemda sebelumnya, memberikan kriteria persyaratan orang yang bekerja di Halteng harus berKTP Halteng. Nah, ini sekarang pemilih terbanyak itu adalah pendatang. Jangan bikin repot itu. Ya, jadi bumerang Dari sisi sendiri. politik demokrasi yang mungkin agak. Nah, tapi kalau orang juga ingat, Ya. jadi dia punya banyak kebaikan di Halteng itu. Iya. Apalagi dia putra daerah. Ya, Betul, apalagi putra soal daerah. Halteng itu ya. Artinya peluang menang terbuka. Terbuka ya. Nah, tergantung bagaimana strategi ini mengakumulasikan modal yang ada. Abang bisa membandingkan antara Edi, Ikram calon-calon lain nggak dari sisi kualifikasi dan lain sebagainya? Oh, kalau Edi kita dari sisi pengalaman dan lain ya, kalau Edi ini kan sudah pernah, dia modal dasar sudah ada. Dia sudah pernah memimpin 5 tahun. Orang sudah tahu di mana kebaikan dia, di mana kebaikan. Anggota DPRD provinsi 2 periode, Ya, mantan aktivis yes, pemuda gitu ya. betul. Ya, betul. Wakil Sekjen DPP Golkar. DPP Golkar.
Artinya sebagai tokoh nasional turun ke daerah itu kan lebih ringan sebenarnya. Iya, iya. Dan Dari biasanya segi- pengalaman di situ, ya, anak daerah di situ. dalam membaca masalah, dalam misalkan pasal dia lebih ringan. Karena dia kelasnya kelas nasional. Dan saya dengar katanya agak ini kekurangan Edi ini kalau kita anggap itu kekurangan kalau agak strike kepada masyarakat gitu. Jadi ada yang dia tuh bahwa ini masyarakat kalau malas-malas atau apa dia marah gitu loh. Oh, ya dia ingin begini. Dia marah itu bukan karena marah karena kebencian, bukan. Iya, iya. Dia marah supaya dia mau akselerasi itu cepat gitu. Oh, Karena memang dia sadar bahwa kita tertinggal jauh dari Tertinggal negara jauh, lain. iya, Maka dia mau kalau boleh bergerak dua Iya, kali iya. lipat. iya, iya, iya. Bukan marah karena kebencian, marah ingin merubah supaya kita cepat Iya. maju. Nah, itu. Jadi Edi punya peluang besar masih bisa dan Sangat seharusnya terbuka. masyarakat Halteng mestinya harusnya kalau dia maju ini harusnya masih Karena dia sudah berbuat. dan harusnya mestinya harus Ya. diberi kesempatan untuk berikutnya Ya. untuk didukung untuk karena Betul. itu aset kampung lah, aset daerah, Itu yang saya bilang bukan tadi. daerah gitu ya. Modal dasar dia sudah ada. Dulu yang memiliki dia berapa banyak. Belum lagi sumber daya pribadinya Mas. yang kualifikasi pribadinya Kualitas dirinya punya integritas, punya keberanian untuk yang mendobrak. punya jaringan, Punya komunikasi jaringan. politik yang sangat luas gitu ya. Sangat komunikatif. Saya dengar dengan aktivis di lokal juga komunikasinya bagus tuh, aktivis-aktivis Oh, dia muda apa, komunikatif dia. Tuh, murah hati komunikatif. murah hati dan komunikatif. Ini kan modal harusnya pejabat publik seperti itu posisinya. Dan ingin mengembangkan nilai-nilai budaya yang terutama. Nah, ini kalau saya bilang pakai istilah kearifan lokal. Dia ingin kearifan lokal itu menjadi nilai dasar kepribadian. Oh, kearifan lokal Sebagai nilai budaya dasar sebagai kepribadian. nilai dasar kepribadian masyarakat Nah, Halteng. kan? itulah yang dia mau kembangkan Fogoboru itu. Oh, dengan konsep Pogoro Ya, gitu ya. Fogoboru. Kita dapat clue-nya ini yang penting ini, Bang. Ya. Sebagai jarang seorang pemimpin daerah yang mau seperti itu ya untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai yang karena itulah identitas tumbuh, kita. tumbuh dan berkembang Ya. di masyarakat itu ya. Kalau kita tidak begitu, maka kita apa beda kita dengan orang lain? Ya, betul. Ya toh? Kita contoh saja ke orang Padang. Dia punya gaya bicara, dia punya postur tubuh, kita sudah bisa tebakin orang Padang. Ya. Kalau orang Ternate misalnya, tidak ada beda dengan orang Sangir. Karena kehilangan Ya, identitas. Dan Edi mau kembangkan dan Ah, Edi pertahankan mau. itu. Yang nilai-nilai Pogoro Iya. tadi itu ya di pemerintahan maupun sehingga masyarakat dimanapun luas. orang tahu ini. yang mewarnai proses Yes. pembangunan, dinamika pembangunan di sana juga. Itu kan namanya pembangunan manusia seutuhnya. Ya, Tidak hanya pembangunan fisik. ya. Gitu. Ada gangguan gitu. Iya, iya. Oke, Bang. Saya kira soal Pak Edi ini saya kira sudah cukup kaya dan bagus. Mudah-mudahan kita doakan sebagai kawan, mudah-mudahan dia semangat pertarungannya ini dan dipercaya masyarakat sehingga dia bisa dipilih kembali di pilkada Insya yang Allah. akan datang dan dia adalah salah seorang aset daerah, bukan aset daerah lagi, aset nasional, Aset kan dia nasional. DPP Golkar. Iya. Iya kan? Iya. Dan saya kira orang akan merugi ya. Merugi kalau tidak lagi dia cuma satu periode kemarin itu dan sekarang Ya. dia mau kembali mengabdi padahal Ya, artinya dia kan sudah gubernur sebetulnya. Orang Halteng harus menghitung ulang Oh, iya. terhadap keterpilihan Pak Edi. Artinya kalau dia tidak pilih Pak Edi ada konsekuensi-konsekuensinya. Minimal kan orang tahu apa yang dia sudah lakukan. Iya, betul. Kalau dia dapat lagi dia akan berbuat lebih baik. Lebih baik dan dia terutama memperjuangkan hak-hak daerah. Oh, iya. Pemerintah pusat bergeninya Tuh. itu. Dan dia Karena mengerti itu ya. Dia mengerti dan punya keberanian. Ada Iya. orang paham tapi tidak punya keberanian. Iya. Menikmati saja ada Ya, yang menikmati saja. gitu. Apalagi orang yang di-drop untuk menitip kepentingan pusat di situ gitu ya. Ini kan Dititip di situ untuk jadi akhirnya dia mengambil kepentingan dia pusat aja. jadi agent aja gitu. Iya, dan Edi bukan begitu tipenya. Bukan itu tipe Edi. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Ucu atas keterangan dan pandangan-pandangannya terhadap seorang Edi Langkara ya. Mantan Bupati Halmahera Tengah, Wakil Sekjen DPP Golkar, dia aktivis, komunikasinya sangat luas. Ya. Dan daerah Halmahera Tengah adalah daerah strategis nasional kita dan di sana ada industri tambang yang besar. Ya. Karyawannya tadi awal kita katakan menyentuh tahun ini kalau tidak salah sampai ratusan ribu orang Ya. dan itu mesti dipimpin daerah itu dipimpin oleh seorang yang qualified. Betul. Setidaknya seperti Edi Langkara lah. Ya. Ini ya. Dan mudah-mudahan itu bisa Terwujud Allah niat baik. mentakdirkan Amin, dan amin. menggerakkan hati rakyat Halteng supaya lebih objektif memilih pemimpin terutama menilai Ya. sosok Edi Langkara yang kawan kita ini. Yes. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.